Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari yuk kita sama-sama beribadah bersama. Kita mengumpulkan keluarga kita dulu. Mungkin bisa kita tinggalkan sejenak kesibukan kita. Biar kita sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan. Dan kita mau sama-sama memuji Tuhan kita, amin. Oh haleluya, mari kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan bahwa ada satu hari lagi yang indah Engkau berikan buat kami Tuhan. Yaitu di hari ini bahwa kami mau datang Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan. Dan setiap pergumulan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan selagi kami ada Tuhan. Dan selagi kami masih bernafas Tuhan. Biarlah mulut kami Tuhan penuh dengan puji-pujian Tuhan. Biar hanya manis yang Kau dengar dari setiap kami Tuhan. Hanya pujian yang keluar dari mulut kami Tuhan. Biarlah pagi ini kami mau datang Tuhan. Kami mau duduk tenang di kaki-Mu Tuhan. Biar dimanapun kami beribadah Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau hadir di setiap rumah kami Tuhan. Engkau ada Tuhan yang menaungi setiap kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami Tuhan. Sebab kami percaya bahwa tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Tiada Tuhan yang seperti-Mu. Itu yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau yang satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami siap untuk hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Thank you Lord, thank you Lord. Kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Menyembah-Mu selalu ku puji, ku sembah. Tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau yang kami tinggikan. Kau terawal dan terakhir, mencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu ku puji, ku sembah. Tak seperti-Mu, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Tuhan, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji. Para jemaat Tuhan, sembahlah Dia Tuhan kita. Segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup sebagai persembahan yang hidup. Ibu, segala puji, segala hormat, kami bawa di hadapan-Mu. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, lalui pujian dari mulut kami. Manis Kau dengar segala pujian, segala hormat. Oh, kami bawa, kami sembah Kau Raja kami. Oh, Kau layak Tuhan, Kau layak, Kau layak terima segala pujian. Pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidup.
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari jemaat angkat suaramu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, mari sekali lagi angkat suara sembahlah Dia Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. segala pujian Syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segenap hati kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, hati kami limpah dengan syukur, dengan pujian kepadamu. Oh Tuhan, hati kami limpah dengan syukur Tuhan, dengan sukacita-Mu Tuhan. Bela kami Tuhan, di hari-hari seperti ini Tuhan, kami semakin mau dekat kepadamu. Kami mau makin datang kepadamu Tuhan. Dan kami membawa syukur kami ke hadapan-Mu. Sebab Kau baik Tuhan, sebab Kau baik. Haleluya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mau memuji-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari jemaat kita, mari kita bersuka dan kita bersyukur bahwa ada hari yang baik dan ada Tuhan kita yang baik. Ada amin. Oh haleluya. Oke, selamat pagi menjelang siang, Next Gen. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami sebentar akan mendengar firman-Mu Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan, Engkau tutup bungkus kami Tuhan dan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami mau belajar menjadi seorang murid Tuhan yang duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini begitu sederhana, supaya boleh ditangkap oleh teman-teman Next Gen ini dengan begitu sederhana. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, selamat siang Next Gen. Ucap syukur ya, kita mengucap syukur bahwa sekali lagi kita sama-sama boleh menyembah Tuhan walaupun masih dalam rumah. Dan kalau sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Oke, seperti yang kita ketahui ya teman-teman sekalian, bahwa minggu lalu, dalam minggu-minggu ini, yaitu pada tanggal 17 Agustus, kita baru saja
merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, kita tahu semua teman-teman bahwa bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, lalu pada tanggal 17 Agustus memproklamasikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Benar ya teman-teman ya? Nah, hari ini saya memberi judul saya, menjadi khotbah saya adalah kemerdekaan Kristen. Memberikan judul adalah kemerdekaan Kristen. Nah, sebelum saya masuk, saya akan memberi sebuah cerita terlebih dahulu. Teman-teman pernah gak sih kalau dengar yang namanya lapas? Tahu gak? Apa sih lapas itu? Lapas itu adalah lembaga permasyarakatan. Yang kalau di benak kita, mungkin kita berpikir itu adalah apa? Penjara. Ya. Nah, kata penjara, menurut teman-teman, di dalam benak kalian, apa sih penjara itu? Mungkin ada yang bilang bahwa penjara itu adalah tempat di mana orang-orang dihukum. Ya. Penjara adalah tempat di mana orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang berbuat kejahatan, maka dimasukin ke dalam sana. Itu adalah penjara. Betul nggak teman-teman? Ya. Tetapi ada seorang ahli hukum, ya, dia ngomong kayak gini, lapas itu adalah tempat yang berfungsi menahan kemerdekaan para napi. Lapas adalah tempat yang berfungsi untuk menahan kemerdekaan para napi. Maksudnya gimana sih teman-teman? Gini loh, kalau kita pernah melihat di film atau di mana penjara, mungkin ya kita itu bisa melakukan, kita dikasih makan, kita bisa dikasih mandi, ditidur, oke. Tetapi ada sebuah hak yang kita nggak bisa seenaknya aja, bener nggak? Kita nggak bisa seenak maunya kita, karena apa? Kita dibatasi oleh kemerdekaan yang dikungkung karena kita berada di dalam yang namanya penjara. Bener ya, kita dalam penjara, kita nggak bisa berbuat seenaknya. Ya hak kita itu dikungkung di dalam penjara. Nah hari ini teman-teman, saya mau kita sama-sama belajar bagaimana kita menyikapi sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar membaca firman Tuhan di dalam Galatia 5. Ayat 1 sampai 15. Saya bacakan ya buat teman-teman. Judulnya adalah kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kau menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menuruti lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu, itu mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan,
awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Oke, sedemikian jauh pembicaraan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Teman-teman kalau baca semua ayat yang tadi saya bacakan itu dalam Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Di sini Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat di Galatia yang pada saat itu, kalau teman-teman baca ya, saya akan mulai begini loh teman-teman. Galatia, jemaat Galatia yang ketika Paulus memberikan surat kepada mereka, yaitu apa? Pada saat itu, jemaat Galatia di sana itu adalah jemaat yang tadinya itu rajin. Mereka menggebu-gebu untuk apa? Untuk belajar akan firman Tuhan. Tetapi ada satu ketika di mana ada pengajaran-pengajaran sesat, ada pengajaran-pengajaran di luar Kristus yang apa? Yang membuat mereka itu diajarin dengan sesuatu yang berbeda. Apakah itu? Teman-teman tadi di sini dibaca di dalam Galatia 5, firman Tuhan ngomong kayak gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus ngomong dengan tegas kepada jemaat di Galatia, dia bilang apa? Kita ini udah sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus ngomong dengan jelas kepada jemaat di Galatia bahwa apa? Kita ini orang yang sudah dimerdekakan. Teman-teman tahu ya. Waktu manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita semua itu adalah orang-orang yang harusnya itu mengalami yang namanya kematian kekal. Oke, tetapi karena kasih Allah yang begitu baik kepada kita, kepada saya dan Anda semua teman-teman. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu apa siapa? Yesus Kristus untuk apa? Untuk menebus dosa setiap kita teman-teman. Ya, yang tadinya kita terpisah dari Allah, yang tadi kitanya adalah mengalami kematian kekal, tetapi karena kasih Allah yang oleh Yesus Kristus mati di atas salib, kita akhirnya apa? Dimerdekakan. Nah Paulus ngomong bahwa ini kita tuh sudah dimerdekakan. Oleh sebab itu berdirilah teguh, jangan mau dikasih kuk perhambaan. Kenapa Paulus ngomong kayak gini? Karena gini loh, pada saat itu ada orang agama Yahudi, mereka ngomong kayak gini, oh iya dong Injil itu bagus, betul, iya. Tetapi kamu juga harus disunat. Jadi topik yang kita baca di sini adalah orang-orang Yahudi pada saat itu ngomong kayak gini, oh iya dong kamu mesti percaya Kristus, kamu mesti percaya Injil, tetapi gak cukup. Perlu yang namanya sunat. Mereka begitu mengagung-agungkan sunat. Kenapa? Orang Yahudi ngomong kayak gini loh, bahwa kamu kalau percaya Injil itu tidak bisa memerdekakan kamu, tidak bisa menyelamatkan kamu. Tetapi kamu perlu yang namanya apa? Sunat. Karena sunat itu menyelamatkan. Dan Paulus ngomong itu sesat. Sunat itu tidak menyelamatkan. Kenapa bangsa orang Yahudi waktu itu benar-benar mengagungkan sunat? Teman-teman kalau baca di dalam Kejadian 17 ayat 10 ya. Di situ adalah perjanjian antara Allah dan Abraham. Dikatakan gini, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu haruslah disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Di sini dikatakan yang tadi dalam Kejadian, nah orang Yahudi pada saat itu memegang ini bahwa tanda perjanjian antara kita dengan Tuhan adalah apa? Disunat. Sunat adalah sebuah tata ibadah supaya apa? Kita diselamatkan. Dan Paulus ngomong apa? Hai kawan, kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Bilang teman-teman di rumah sekalian semua. Kita ini sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yang dia mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus setiap kita. Nggak akan kita, banyak orang gini. Saya mah yang penting berbuat baik aja lah. Pasti saya juga diselamatkan. Yang paling penting di dunia ini tuh berbuat baik. Sering ya teman-teman dengar ngomong kayak gitu ya. Yang paling penting kita berbuat baik aja. Yang penting kita nggak nyakitin orang. Saya mau kasih tahu ke teman-teman.
perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah karena kasih karunia Yesus Kristus oleh kita. Lalu pertanyaannya, mengapa kita harus berbuat baik? Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Bukan supaya kita merdeka, bukan. Kita berbuat baik karena Tuhan itu telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Clear ya teman-teman ya. Kenapa sih kita berbuat baik? Kita berbuat baik itu bukan karena untuk kita diselamatkan, bukan. Tapi kita berbuat baik karena kenapa? Karena Tuhan itu terlebih dahulu sudah berbuat baik kepada kita. Oleh sebab itu kita mesti berbuat baik. Ada amin teman-teman. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pada saat itu bangsa Yahudi begitu ngomong kayak gini. Oh iya, kamu gak apa-apa percaya Kristus, tetapi kamu mesti yang namanya disunat. Hari-hari ini teman-teman, kita semua di sini masih anak muda ya. Next gen sekalian. Gak sedikit waktu di dalam kita punya pergaulan. Banyak sekali teman-teman kita yang selalu ngomong gini. Oh ya gak apa-apa, lu percaya Kristus gak apa-apa. Tetapi kan ngerokok gak apa-apa. Ngerokok dikit-dikit gak apa-apa lah. Nyontek dikit-dikit gak apa-apa lah. Tuhan pasti ngampunin kamu kok. Gak apa-apa lah. Kamu nonton video porno gak apa-apa. Nanti juga Tuhan pasti mengampuni kamu. Di dalam pergaulan kita teman-teman. Gak sedikit banyak orang yang ngomong kepada kita supaya apa? Kelihatannya itu gak apa-apa, Tuhan kan maha baik, Tuhan kan maha ini. Jadi kamu bisa ribut. No! Di dalam Roma pasal 6 dikatakan apa? Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, kata Rasul Paulus. Boleh gak sih kita bertekun kita punya di dalam dosa? Paulus ngomong, sekali-kali tidak. Hari ini teman-teman, saya mau kasih tahu kepada kita bahwa sekarang kita adalah orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Tetapi jangan lagi kita dikenakan kuk yang namanya perhambaan. Hari ini teman-teman saya mau tanya kepada kalian. Kalian bisa jawab dalam hati kalian. Dosa apa sih yang masih melekat di dalam hidup kita saat ini? Dosa apa yang terus kita sekarang lagi bergumul? Dosa apa yang terus kita lagi perjuangkan di dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita dimerdekakan. Mungkin apa? Dosa perkataan kasar. Dosa apa? Dosa berbohong. Dosa menyontek. Dosa pornografi. Hari-hari ini mungkin kita bilang, Tuhan saya lagi bergelut di dalam dosa ini. Tuhan tolong saya. Kita ini gak mampu teman-teman. Tapi apa? Kita butuh yang namanya kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar dimerdekakan. Memang kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, tetapi apa? Kita terus mengerjakan kita punya keselamatan dengan takut dan gentar, teman-teman. Hari ini kalau kita masih dalam bergumul kita punya dosa, kita minta sama Tuhan. Tuhan, saya masih bergumul dalam dosa perkataan kasar, perkataan kotor, nonton pornografi atau apa. Saya masih bergelut dan bergumul terus Tuhan di dalam dosa ini. Tuhan tolong. Kita minta Tuhan. Karena kenapa? Karena Injil yang bisa menolong dan menyelamatkan kita. No other ways. Gak ada jalan lain teman-teman. Gak ada. Sama seperti Paulus ngomong. Gak bisa sunat itu menyelamatkan. Gak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita adalah apa? Injil. Kabar baik. Firman Tuhan. Dan hari ini teman-teman jangan sampai kita mau dikungkung oleh apa? Kuk perhambaan. Dan di ayat 9 dikatakan kayak gini. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Ya, ketika Paulus ngomong bahwa sunat itu tidak bisa menyelamatkan, kenapa kamu cepat begitu berbalik dari kamu punya ajaran waktu itu kamu setia dalam Kristus, sekarang kamu berbalik dari ajaran. Paulus ngomong sedikit ragi itu mengkamirkan seluruh adonan. Teman-teman di sini kalau ada background yang suka bikin kue, kita tahu ya, ragi sedikit begitu aja, dia sudah bisa mengembangkan adonan dengan begitu besar, betul nggak? Ya, Paulus di sini pengen ngomong apa sih? Sedikit ajaran yang bertentangan dengan Kristus aja, kamu sudah apa? Kamu cepat-cepat mengikuti ajaran lain itu. Sedikit ragi aja sudah mengkamirkan adonan teman-teman. Mungkin hari ini kita adalah orang, mungkin sekarang kita lagi di rumah nih ya, nggak kemana-mana. Tetapi
Di dalam firman Tuhan dikata apa? Pergaulan buruk itu merusak setiap kebiasaan baik kita. Saya masih ingat teman-teman, waktu saya pertama kali kerja, manajer saya ngomong sama saya, ayo dong ngerokok. Itu adalah tanda kamu menghormati saya. Dia ngomong sama saya. Saya ngomong, saya nggak ngerokok. Saya nggak ngerokok. Saya ngomong, saya nggak ngerokok. Karena kenapa? Karena saya tahu saya adalah anak Kristus, saya adalah anak Tuhan. Saya mesti berdiri teguh karena kenapa? Saya sudah dimerdekakan dengan Kristus. Tidak sedikit kita punya pergaulan teman-teman yang ngomong apa? Enggak apa-apa ini, enggak apa-apa itu. Sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, enggak apa-apa. Saya mau kasih tahu teman-teman. Kita mesti berdiri teguh dengan yang namanya apa? Injil dan kebenaran. Enggak bisa kita kompromi. Saya masih ingat saya punya mbak tukang gosok. Waktu dia gosok, engkau nggak ngerokok? Enggak. Engkau kalau nggak ngerokok mah nggak jantan. Saya ngomong, emang kejantanan tergantung dari rokok nggak rokok? Siapa yang ngomong? Dan tidak sedikit ajaran-ajaran di luar, pergaulan-pergaulan di luar itu membuat kita apa? Supaya kita apa? Supaya kita itu kesannya itu nggak apa-apa. Dan saya mesti tahu teman-teman, apa yang Alkitab tidak bilang, apa yang Alkitab katakan tidak, maka tidak. Nggak boleh. Dan hari ini teman-teman, kita tahu, kita sudah belajar tentang kita sudah merdeka di dalam Kristus. Injil yang memerdekakan kita, Injil yang menyelamatkan kita. No other ways. Gak ada jalan lain, gak ada cara lain yang menyelamatkan kita selain apa? Selain Injil. Nah oleh sebab itu, saya mesti kita sama-sama tuh berdiri teguh. Dan hari ini teman-teman, saya gak tahu dosa apa yang lagi sedang mengikat kita. Tapi saya mau kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Tuhan, bantu saya. Untuk apa? Untuk saya lepas dari dosa ini. Dosa yang selama ini mengungkung saya. Dosa yang selalu saya jatuh, bangun. Tuhan saya minta tolong Tuhan. Supaya saya boleh benar-benar dimerdekakan dalam Kristus. Tetapi teman-teman, di dalam firman Tuhan, di Galatia 5 ayat 13, Paulus ngomong kayak gini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Paulus ngomong kayak gini, memang kamu sudah merdeka, tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan kamu dengan sembarangan. Tadi saya udah bilang ya, bahwa waktu kasih karunia itu cukup bagi kita. Waktu kita berbuat dosa, apakah Tuhan mengampuni kita? Tuhan ampuni. Tuhan adalah Allah yang begitu maha pengasih. Tuhan ampuni. Tetapi jangan kita punya pemikiran, oh karena Tuhan ampuni, ya udahlah saya berbuat dosa seenaknya saja. Saya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya enak saja. Kawan, hati-hati. Tadi di dalam Roma udah dibilang. Kalau gitu boleh gak sih kita sembarangan berbuat dosa lagi, berbuat ini? Paulus ngomong, sekali-kali tidak. Kita orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita tahu kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan kemerdekaan yang kita mempermainkan teman-teman. Di dalam Paulus, di dalam Galatia tadi ngomong, saudara-saudara mereka, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kita sudah merdeka, bukan berarti waktu kita jatuh dalam dosa, mungkin kita benar-benar Tuhan saya gak kuat. Saya minta ampun. Tuhan ampuni teman-teman. Tetapi jangan pernah bermain-main. Oh kalau gitu, kalau minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni. Ya udahlah, gue itu berbuat dosa. Hati-hati kawan-kawan. Bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Yang Tuhan maksud itu bukan seperti itu. Bagaimana ketika kamu diampuni sama Tuhan, kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Kita adalah anak-anak kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu kita mesti mengerjakan itu dengan benar-benar dan baik sampai Tuhan datang ke dalam kedua kali dalam dunia ini, teman-teman. Jangan pikir karena ini maka saya boleh melakukan seenaknya. Karena kenapa? Zaman-zaman ini banyak orang ngomong ini, kemerdekaan itu adalah sesuatu yang kita bisa melakukan sesuka-sukanya. Kemerdekaan yang kita lakukan, kemerdekaan yang kita dapatkan adalah kita bisa melakukan apapun yang kita mau tanpa batas. Itu bukan kemerdekaan, kawan. Kalau orang di luar sana ngomong gini, oh iya karena kita sudah merdeka, kita bisa melakukan sesuatu apa yang kita mau, terserah kita. Itu sesat. Sesat kawan-kawan. Kemerdekaan yang kita dapat itu ada kemerdekaan yang ada batasnya. Ngerti gak?
Kita merdeka, tapi tidak berarti kita bisa berbuat sesuatu yang kita mau. Gak bisa. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden pertama kali, Tuhan ngomong apa? Semua di tempat ini boleh kamu ngapain aja, kamu boleh ini apa aja. Tetapi itu pohon pengetahuan baik dan jahat, itu gak boleh kamu makan. Tuhan kasih tahu kamu bebas, tapi bukan bebas yang sebebas-bebasnya. No. Waktu Tuhan sudah memerdekakan kita, bukan berarti kita bebas sama maunya kita. Bukan teman-teman. Kalau teman-teman di luar dengar ada orang ngomong kayak gitu, hati-hati. Kemerdekaan yang kita dapat, ya kebebasan dan yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan berarti kita bisa melakukan semaunya kita. Bukan. Tapi justru kita mesti mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu teman-teman. Kita minggu ini baru saja memperingati 17 Agustus. Bangsa Indonesia merdeka. Apakah ketika bangsa Indonesia merdeka kita bisa melakukan segala sesuatu yang baik kita inginin? Gak bisa. Justru kemerdekaan yang kita dapat, itu apa? Itu ada sesuatu rule, ada sesuatu peraturan yang gak boleh kita ngelanggar teman-teman. Bukan berarti kita merdeka kita bisa melakukan semua yang kita mau. Enggak. Hari ini teman-teman, saya mau tahu bahwa yuk melalui firman Tuhan yang singkat ini, saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa status kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Tuhan mati di kayu salib supaya memerdekakan kita. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu bukan berarti kita bisa melakukan semau-maunya kita. Enggak teman-teman. Tetapi kita mesti mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebagai apa? Sebagai sebuah tanggung jawab. Sampai Tuhan datang kedua kali dalam dunia ini. Dan hari ini teman-teman, kalau ada dosa yang masih mengungkung kita minta sama Tuhan. Mungkin kita gak sanggup, mungkin kita gak kuat. Kita minta Roh Kudus yang menuntun kita. Roh Kudus yang menguatkan kita. Supaya kita lepas dari dosa yang terus menjerat kita teman-teman. Kita berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar dimerdekakan dalam Kristus. God bless teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan. Ucap syukur Tuhan. Melalui firman yang begitu sederhana Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Boleh firman ini Tuhan tertanam dalam setiap hati, pikiran kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang sudah dimerdekakan dalam Engkau Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kemerdekaan yang kami dapatkan, keselamatan yang kami dapatkan Tuhan. Itu bukan berarti kami boleh melakukan sebebas-bebas apa yang kami mau. Berbuat dosa seapapun yang kami mau. Tidak Tuhan. Tetapi melalui kemerdekaan, melalui keselamatan ini Tuhan. Kami memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga kemerdekaan dan keselamatan ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan kalau kami mungkin masih bergelut dalam dosa kami Tuhan. Yang terus menerus kami terjatuh dalam dosa itu Tuhan. Tuhan hamba-Mu hari ini berdoa Tuhan. Supaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami Tuhan. Supaya kami Supaya kami boleh menang melawan dosa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa hamba-Mu. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. God bless teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.